Dewan Pengawas TVRI resmi memecat Direktur Utama TVRI Helmi Yahya. Pemecatan ini dilatari dengan berbagai alasan. Sebelum dipecat, hubungan Dewas dengan Helmi sempat memanas. Beberapa alasan sempat mencuat terkait pemecatannya. Mau dibawa kemanakah TVRI setelah Helmi Yahya dipecat? Kami sudah bergabung bersama anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Dev Laksono. Selamat pagi, Mas Dev. Selamat pagi, Mbak. Baik, Mas Dev, saya ingin tahu pendapat Anda dari Komisi 1 DPR RI mengenai pemecatan Helmi Yahya ini sendiri. Apakah menurut Anda pemecatan ini wajar atau tidak? Ya, pertama sih saya pribadi melihat ini adalah satu dinamika yang tidak perlu ya antara Dewas dengan direksi. Kenapa? Karena ini hanya merugikan TVRI sendiri, karyawan dan juga masyarakat umum secara keseluruhan karena kita yang sebagai yang mestinya mendapatkan informasi dan hiburan dari TVRI akhirnya terganggu karena dinamika yang terjadi internal, dan ini bukan pertama kali, ini sudah terjadi sebelumnya. Nah, ya waktu Dewas itu terbentuk dan memilih saudara Helmi Yahya, kita sudah ingatkan bahwa yang terjadi di lalu itu jangan sampai terjadi lagi karena TVRI nggak akan maju-maju gitu ya. Nah, sementara era digitalisasi semakin keras ya. Sekarang sudah ada TV swasta sudah banyak, terus Netflix juga sudah ada, lalu juga mudah untuk orang mencari alternatif informasi dan hiburan lainnya, dan itu bisa dijangkau di seluruh Indonesia, apalagi dengan sudah terbentuknya palaparing sehingga internet itu sudah available untuk semua orang di mana saja. Nah, dengan kejadian semakin ini akan menghambat perkembangan dan kemajuan TVRI sendiri. Ya, kita melihat sebenarnya sih banyak prestasi yang saudara Helmi Yahya itu sudah lakukan untuk TVRI. Tapi Dewas itu menganggap bahwa ada banyak hal-hal yang dilanggar, ya, hal-hal secara prinsipal yang saudara Helmi Yahya melanggarkan sehingga hak jawab itu ditolak mentah-mentah dan berakhir kepada pemecatan kepada saudara Helmi Yahya. Ya, kita berharap ini kisruhan ini bisa segera selesai, dan untuk menyelesaikan ini awalnya ini Komisi 1 akan melakukan mediasi, mengundang Dewas dan juga direksi beserta juga dengan serikat karyawan untuk kita mencoba mencari solusi yang terbaik. Tapi dengan dipecatnya saudara Helmi Yahya itu sebelum rapat itu dilaksanakan, ya ini saya pribadi sih juga agak bingung ini. Jadi kalau pun dilakukan mediasi, hasilnya itu seperti apa? Karena ya sudah dipecat duluan kan. Nah, apakah itu bisa dikembalikan atau tidak? Ya itu ini yang mesti kita lihat lagi sejauh mana berlakunya surat pemecatan tersebut. Apakah itu sudah definitif atau masih bisa dianulir lagi? Baik, Mas Dev, tapi memang apakah juga ini Komisi 1 sudah menerima surat pemecatan ini sendiri, dan apakah memang ini wewenang dari Dewan Pengawas juga kah untuk memecat? Ya, kalau berdasarkan undang-undang memang itu adalah otoritas daripada Dewan Pengawas. Cuman sih ya, kita berharap ini kita awalnya tuh berharap tidak sampai sejauh ini. Cuman ya dari hubungan komunikasi saya pribadi dengan beberapa anggota Dewas memang sepertinya sudah mengkristal ke sana jauh sebelum pemecatan terjadi gitu. Oke, Mas Dev, kemudian kalau melihat kan ini kinerja begitu dari Helmi Yahya sendiri, apakah menurut Anda ada perkembangankah begitu? Kita tahu bahwa TVRI ini sudah berlarut-larut masalahnya bahkan sebelum Helmi Yahya ini sendiri menjadi direktur utama. Apakah Anda melihat bahwa Helmi Yahya ini sebagai direktur utama sudah melakukan tugasnya dengan baik? Ada perkembangan yang dibawa di dalam tubuh TVRI sendiri atau seperti apa ini, Mas Dev? Ya, memang ada sejumlah inovasi dan breakthrough yang dilakukan oleh saudara Helmi Yahya. Cuman yang masalah ini kan awalnya karena komunikasi antara Dewas dengan direksi, sehingga ada beberapa aturan yang dianggap oleh Dewas itu dilanggar oleh saudara Helmi Yahya, dan ini makanya ingin kita dengar langsung dari Dewas secara detail aturannya itu apa saja. Komunikasinya ini yang antara Dewas dengan direksi ini runtuhnya itu kenapa? Nah, lalu juga yang ingin kita cari tahu ini kenapa hal ini terjadi lagi. Jadi sepertinya permasalahan yang dulu itu tidak selesai. Permasalahan dengan direksi yang lama ya
dengan sekarang dengan dewas yang baru, direksi yang baru terulang kembali. Berarti memang sistemnya ini ada yang salah. Nah, ini yang ingin kita perbaiki sehingga ke depannya ini ya ketika membentuk direksi baru ya dan juga mungkin 2 tahun lagi dewas baru juga itu ya jangan sampai hal yang sama terulang kembali. Oke, baik. Sebelum memecat begitu, adakah dari anggota Komisi 1 atau dari Komisi 1 sendiri ini diajak berdiskusi oleh Dewan Pengawas begitu atau ada laporan-laporan juga dari Dewan Pengawas kepada Komisi 1? Ya baru secara formal, secara surat. Tapi rapatnya ini karena kan kemarin itu reses kan, terus juga akhir tahun selalu reses. Nah ini baru dapat kesempatan untuk rapatnya sekarang. Nah yang akan dilaksanakan hari Selasa nanti. Tapi sebelum hari Selasa, sebelum rapat jadwal itu yang sudah terjadwal dilaksanakan, sudah terjadi pemecatan. Baik, Mas Dev, kalau melihat dari permasalahan TVRI ini tampaknya rumit dan banyak begitu. Kalau Anda melihat apa sebenarnya menjadi core masalahnya ini sendiri dan bagaimana kemudian untuk bisa memperbaiki masalah-masalah ini? Nah itu yang tadi saya bilang kan, makanya kita mengundang lagi dewas dengan direksi. Ya rapat-rapat sebelumnya dengan dewas dengan direksi itu kan hanya membahas soal program-program, membahas soal anggaran gitu ya. Kita tidak membahas sistem yang ada di dalam. Kita tidak membahas persoalan-persoalan karena kita tidak tahu awalnya itu bahwa ada persoalan yang rupanya yang cukup dalam antara dewas dengan direksi. Jadi ya makanya itu kita undang, kita ingin coba kita kita anulir lagi permasalahan-permasalahan itu apa saja sehingga bisa membentuk suatu sistem yang lebih sehat, yang lebih kuat sehingga tidak ada lagi perseteruan antara seperti ini. Karena yang rugi ini hanya masyarakat, bukan siapa-siapa. Baik, Mas Dev, kalau kita melihat sebagai TVRI begitu ya, ini supaya bisa lebih maju begitu, apa yang sebenarnya dibutuhkan? Mungkin direktur utama mendatang begitu supaya tidak terjadi lagi konflik internal. Seperti apa sih sosok yang dibutuhkan ini, Mas Dev? Yang pasti pertama dibutuhkan suatu dirut ya yang bisa menjalin komunikasi yang intens dan yang baik dengan dewas, dengan direksi dan juga dengan karyawan ya. Dibutuhkan suatu figur yang bisa yang bisa menerima masukan dari semua pihak ya dan juga bisa mendengar permasalahan yang ada dan juga bisa membawa solusi. Nah ini memang bukan suatu persoalan yang mudah juga karena TVRI ini persoalannya juga bukan persoalan gampang. Karyawannya ada jumlahnya ribuan tersebar di seluruh Indonesia dan juga dengan anggaran yang terbatas dan juga tuntutan yang tinggi dan juga persaingan yang berat. Nah ini memang membutuhkan satu figur yang bisa membawakan inovasi-inovasi yang dibutuhkan lah gitu. Baik, Mas Dev, kita akan tunggu bagaimana mediasinya. Kalau tidak salah tanggal 21 Januari ini ya, Mas Dev ya, akan memanggil Dewan Pengawas untuk menggali alasan pemecatan dan juga kalau tidak salah Serikat Pekerja atau Karyawan TVRI juga akan dipanggil begitu, Mas Dev ya, pada tanggal 21 ini ya. Iya, tepat. Baik, terima kasih Mas Dev Laksono, Komisi 1 atau anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Golkar sudah bergabung bersama kami.